Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Semanka Podcast, Learning, Inspiring, and Empowering. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang College Week yang tentunya sangat penting sekali buat kalian kelas 12 yang saat ini udah mau lulus nih. Udah ada yang mau lanjut ke perguruan tinggi ataupun bekerja, pastinya kan kalian perlu tanya-tanya nih gimana mau ke perguruan tinggi itu harus seperti apa. Dan kali ini kita akan membahas langsung bersama Ketua Pelaksana dari College Week 2024 ini bersama dengan Kak Aldi Kurniawan. Halo Kak Aldi. Halo Delusi. Oke nih langsung aja ya Kak. Jadi tema College Week 2024 ini apa nih? Kalau untuk tema kita namanya tuh Majestic Labyrinth of Radiant Ambition. Maksudnya itu apa dari tema itu? Oke, kalau kita artiin mungkin tema dari College Week ini ya, itu bisa dibilang artinya kayak labirin, labirin yang megah itu berasal dari pancaran ambisi. Jadi artinya adalah labirin itu kan ibaratnya seperti laki-laki ya, halang rintang atau istilahnya rintangan dari segala hal yang membingungkan sehingga nanti kita tujuannya adalah bagaimana dapat keluar dari halang rintang bersama-sama tersebut gitu ya, bersama-sama gitu. Nah, dari sanalah analogi tersebut muncul latar belakang untuk College Week tahun ini, di mana para siswa yang kebingungan nih, bingung mau kemana untuk lulus, kita arahkan untuk jalan keluarnya kepada masa depan yang mereka inginkan. Apakah mungkin itu di perguruan tinggi, kerja ataupun berkarir di bidang apapun itu. Oke, nah kalau College Week 2024 ini dari universitas mana aja nih yang datang ke sini? Kurang lebih ada 23. Mungkin kalau saya sebutkan banyak ya, Dek. Jadi mungkin kurang lebih ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ada ITS, Undip, UPI kalau misalnya Jawa Barat. Ada juga Unpad, ada juga Unsil yang ada di Tasikmalaya dan banyak lagi pokoknya gitu. Oke, nah untuk teknis pelaksanaannya itu sendiri bagaimana? Untuk pelaksanaannya kita laksanakan selama 4 hari, di mana tanggal 19 itu kan udah tryout nih. Jadi untuk hari Senin Selasa, tadi kita udah pelaksanaan seminar sama talk show juga, dan juga sosialisasi kampus. Nanti untuk hari besok nih, khusus eksklusif kita akan ada puncak acara dan juga sosialisasi stand. Jadi nih, teman-teman para siswa tuh bisa mengkritisi perguruan tinggi impiannya gitu. Oke, nah kalau dari beberapa hari ini ya sudah dilaksanakan College Week, kalau kakak melihat dari kelas 12 itu hambatan mereka ataupun keluh kesahnya itu bagaimana nih tentang perguruan tinggi? Kayaknya tiap tahun akan selalu berbeda, cuman saya tarik benang merah, itu kurang lebih mereka kebingungan terkait bagaimana mengukur peluang. Jadi mungkin banyak juga yang bingung nih, kira-kira dengan nilai segini apakah bisa masuk, atau dengan kemampuan seperti ini bisa masuk, pun apakah mungkin dengan keterbatasan finansial gitu ya, itu apakah bisa masuk di perguruan tinggi impian mereka. Dengan itu mungkin muncullah College Week sebagai salah satu sarana informasi dan juga sosialisasi agar mereka tidak kebingungan tentang mereka tuh mau kemana. Adapun sebagai salah satu motivasi biar mereka gak bingung pilih jurusan mau kayak gimana. Soalnya kan mereka bisa tanya-tanya langsung nih jurusan yang kayak gini tuh di univ ini tuh kayak gimana gitu. Nah di College Week kali ini kalau kakak lihat minat kelas 12 banyak gak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Pastinya kalau dilihat dari kemarin ya, mungkin dari angket yang ikut pendaftaran itu dari sekitar kelas 12 kurang lebih kan ada sekitar 350, dan luar biasanya yang daftar itu ada sekitar 280, berarti udah benar-benar hampir maksimal. Nah itu pun yang selain yang gak daftar itu tetap kita berikan kesempatan untuk ikutan. Jadi kalau dilihat antusias dan juga minat tinggi sekali pastinya gitu. Ya, jadi kalau buat kakak nih dan juga panitia yang lain, dengan adanya College Week ini, kalian ini sepertinya ingin mengarahkan siswa untuk ke perguruan tinggi lebih khususnya ataupun membebaskan seperti itu? Sebetulnya karena dari namanya College Week pasti artinya kan pekan perguruan tinggi. Pada dasarnya mungkin emang sosialisasinya objektif utamanya mungkin untuk ke perguruan tinggi. Tapi kami tidak menutup kemungkinan mereka bisa untuk melanjutkan ke jenjang apapun itu, mau bekerja berkarir. Adapun kemarin pembahasan dan juga sekarang di talk show itu
pembahasan tentang bagaimana mereka ingin mencapai masa depan versi mereka sendiri. Jadi nggak mengharuskan harus perguruan tinggi atau harus bekerja, tapi yang penting adalah bagaimana passion mereka bisa benar-benar mereka jalani untuk setelah lulus dari SMA gitu. Oke, tapi kan dengan adanya College Week ini, terus juga beberapa sosialisasi seperti tadi yang dikatakan, nah berarti kan menurut kalian nih, panitia, kalau perguruan ini sangat penting, perguruan tinggi ini ya, sangat penting untuk kelas 12. Nah, kenapa? Kenapa penting? Menarik. Kalau misalkan kita bilang penting atau tidaknya itu tergantung individu masing-masing. Tapi kalau misalkan bahas tentang penting dari segi fundamental atau segi dasar, pasti penting. Pendidikan pada dasarnya juga ketika kita SD, SMP, SMA pasti mengajarkan tentang bagaimana berbudi luhur, berbicara tentang bagaimana mereka bisa menggali potensi mereka, jati diri mereka. Begitupun dengan ada perguruan tinggi. Kenapa harus? Padahal udah ada di SMA dan lain-lainnya. Jadi gini, kalau misalkan kita tarik benang merah, bahwasanya penting perguruan tinggi itu adalah bukan letak di mana mereka belajar, bukan letak bagaimana jurusan yang mereka ambil, tapi bagaimana mereka dapat menjalani proses dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Karena perbedaan antara SMA dengan perguruan itu sangat signifikan. Bagaimana mereka bisa istilahnya mengembangkan pola pikir, bagaimana mereka bisa memanage waktu, bagaimana mereka bisa siap lebih untuk mempersiapkan diri pada tantangan masa 4.0 ini tentunya. Itu adalah salah satu hal kenapa penting banget ikut perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu bukan tentang bagaimana kuliah lalu lulus dapat ijazah lalu kerja. Tapi benefit berenang yang sekiranya dapat mereka dapatkan itu adalah ketika mereka menjalaninya, mereka mendapatkan relasi, mendapatkan keorganisasian dan juga relasi serta bagaimana mereka bisa bertingkah laku dengan masyarakat. Karena kita di perguruan tinggi itu ada 3 dharma yang diajarkan, yaitu dharma untuk pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian. Di mana hal ini pasti mencakup dengan masyarakat juga. Jadi sangat penting untuk kemajuan sumber daya manusia juga seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi ya, tentang kerja, kalau misalkan dilihat dari peluang nih, peluang yang berkuliah dan tidak, apakah sangat berbeda sekali tentang masuknya ke peluang kerja? Oke, kalau kita bahas lebih kerucut lagi tentang kerja, sebetulnya ini jadi problematika sekarang gitu ya. Kalau misalkan kita by data, setahu saya dan sependek sepengetahuan saya, pasti ada perbedaan yang sangat signifikan. Sekarang rata-rata mungkin dari lapangan pekerjaan yang ada pasti mensyaratkan minimal S1. Itu sudah sangat dominan sekali. Sudah jarang banget mungkin perusahaan yang mensyaratkan minimal SMA atau SMK. Mungkin jika pun ada itu biasanya ada di bidang industri manufaktur dan lain-lainnya. Nah, kenapa S1 sekarang ada perbedaannya? Karena dengan begitu, dengan ada perbedaan itu sekarang sangatlah penting untuk kita istilahnya mengenyam pendidikan lebih jauh lagi. Karena dari lapangan pekerjaan sendiri juga tentunya, kalau misalkan kita bilang buat apa kuliah kalau misalkan nanti susah kerja. Justru mindset itu jadi problematika sekali. Karena jangankan yang kuliah susah kerja, kalau di zaman sekarang yang tidak kuliah pun akan lebih susah kerja rasanya. Kenapa seperti itu? Karena yang kuliah saja, penyerapan tenaga kerja ketika kuliah itu kurang lebih mungkin dapat diralat sekitar 70%. Yang ketika lulus itu langsung bekerja dan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Apalagi mungkin yang istilahnya tidak memiliki tujuan yang jelas ketika mereka tidak melanjutkan perguruan tinggi. Mungkin ada yang bisa langsung kerja, tapi mungkin itu penyerapannya sangat susah. Kita lihat juga lapangan pekerja sangat terbatas. Jadi mungkin yang jadi problemnya adalah bukan perbedaan sebelum kuliah atau setelah kuliah, tapi yang sekarang jadi tantangan terbesar adalah bagaimana lapangan kerja ini sangat minim untuk banyaknya calon yang istilahnya pelamar pekerjaan yang meng-apply suatu perusahaan gitu. Jadi itu sangat timpang gitu terkait hal itu. Oke, kita balik lagi nih ke College Week. Di College Week ini, panitia ini kan tadi membantu mengarahkan kelas 12 yang kebingungan. Nah, lebih spesifiknya itu membantu seperti apa? Oke, kalau misalkan tadi kita bahas tentang pentingnya, berarti itu udah dari latar belakang banget. Jadi kalau misalkan dikira College Week itu hanya memberikan informasi, rasanya kita dapat mengakses tersebut di internet ya. Nggak usah repot-repot datang ke sekolah, kita nggak usah repot membangun suatu event yang besar atau yang emang benar-benar cukup lama gitu. Itu karena bisa kita akses. Tapi College Week itu hadir bukan hanya menginformasikan, tapi kita hadir untuk mendorong dan memberikan motivasi. Karena
rasanya kalau informasi kita semua sudah bisa akses kapanpun dimanapun, termasuk ketika kita mengakses podcast ini pasti itu gampang banget kan. Tapi yang jadi problematikanya adalah kemauan dalam mengakses informasi tersebut. Untuk itulah College UK hadir sebagai salah satu jembatan agar siswa itu dapat memiliki kemauan, niatan agar mereka dapat mengetahui informasi. Karena kami pun sadar betul 23 universitas itu tidak sama sekali cukup untuk mewakili universitas yang cukup banyak di Indonesia. Tapi kami hadir sebagai salah satu dorongan. 23 universitas ini sebagai dorongan bagaimana mereka dapat mengetahui bahwasannya kuliah itu segampang ini, bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, finansial berapapun bisa mereka akses. Keterbatasan mereka pun bisa menjadi salah satu aspek utama mereka untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi. Jadi itulah kita istilahnya mendorong minat dan kemauan mereka untuk mengakses informasi seperti itu. Oke, jadi keunggulan dari College Week ini selain kalau informasi kan tadi bisa banyak ya di internet. Jadi selain itu juga mendorong dan memotivasi siswa untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Oke, nah kalau dari konsep yang berbeda College Week dari tahun ini dan tahun sebelumnya apa? Oke, kalau dari konsep mungkin secara konsep utama pasti akan sama, tapi dari inovasi serta bagaimana pengemasan event tentunya sangat berbeda. Dari tahun kemarin yang berbeda adalah mungkin kita akan menghadirkan banyak talk show dan juga seminar ketika hari kemarin. Kita menggunakan narasumber yang berbeda dengan tema yang berbeda juga. Tahun ini kita memfokuskan pada bagaimana mereka dapat mengetahui karir setelah lulus dengan peluang yang mereka miliki. Bukan hanya sekedar membangun motivasi, tapi dapat mengukur peluang mereka sendiri gitu. Pun dalam menghadapi tes simulasi SNBP ataupun SNBT nanti, kita mengajarkan bagaimana taktik yang benar dalam perhitungan kemampuan diri serta bagaimana nilai rapot itu kita ajarkan benar-benar dengan secara mendetail. Jadi kalau sebelum hari hanya kita memfokuskan juga pada bagaimana mereka bisa mempersiapkan mengikuti seleksi jalur secara nasional, yaitu SNBP dan SNBT. Pun ketika hari hanya insya Allah kita akan melaksanakan sosialisasi dengan stand yang ada dengan seluruh universitas yang ada. Kalau tahun kemarin kan dibagi 2, tapi untuk tahun sekarang kita gabungkan seluruh universitas sehingga dapat meramaikan lebih ramai tentunya untuk hari puncak di hari esok. Pun dari hiburannya mungkin itu menjadi salah satu bonus, kita akan ada sedikit, mungkin spill dikit boleh ya. Kita akan ada tentunya performance performance musikal band dan lain-lainnya. Pun nanti akan ada persembahan dari panitia sebagai salah satu bentuk kontribusi. Kita akan rame-rame juga untuk hari besok. Jadi intinya untuk tahun ini adalah bagaimana kita bisa memfokuskan potensi mereka dengan peluang mereka yang ada dan juga istilahnya dapat memberikan hiburan dan juga suasana yang enjoy lah untuk pelaksanaan College Week tahun ini. Oke, yang terakhir nih sedikit. Sebenarnya saya penasaran ya, kalau dilihat kan jumlah panitia dan juga peserta kelas 12 itu sangat berbeda sekali. Nah, bagaimana kakak-kakak panitia tentunya banyaknya bisa menyesuaikan dan juga bisa mengetahui potensi masing-masing dan juga bisa mengetahui hambatan atau kebingungan masing-masing dari banyaknya ratus peserta kelas 12 ini. Bagaimana caranya? Tentu kita membangun bagaimana strategi yang baik bagi mereka. Kalau satu orang tidak memungkinkan, tapi kita memberikan strategi melalui seminar dan talk show yang sudah tadi saya sampaikan terkait bagaimana strategi yang bisa mereka kritisi tentang bagaimana mereka dapat menyesuaikan kemampuan mereka dengan peluang yang ada. Strategi tersebut disampaikan oleh narasumber yang tentunya mumpuni dalam mengetahui bagaimana pengukuran SNBP yang benar gitu. Pun dalam SNBT, peluang yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita dapat memberikan simulasi tryout. Dari tryout tersebut tentunya para siswa yang ada sekitar ratusan tersebut mengikuti tryout dan dapat mengukur kemampuan dalam mengikuti tes untuk nanti. Simulasi tersebut akan memperoleh nilainya sehingga mereka dapat mengevaluasi dan juga menganalisis kira-kira universitas dan jurusan mana sih yang istilahnya masuk passing grade jurusan tersebut. Pun ketika nanti di stand itu akan ada tentunya dari beberapa universitas itu dapat langsung ditanyakan dan disosialisasikan, bahkan dikonsulkan kira-kira dengan kemampuan yang mereka miliki seperti ini apakah dapat menembus jurusan atau universitas yang mereka maksud. Jadi seperti itu. Oke, yang terakhir nih dari kakak, pesan dan kesan ataupun persiapan buat kelas 12, apa yang harus dipersiapkan buat melanjutkan ke perguruan tinggi? Oke, kalau untuk persiapan mulai aja dulu. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin
ketika kita ada kebingungan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita dapat survei dulu. Informasi apapun itu, semua babat habis. Ketahuilah potensi dan peluang yang ada. Jangan ngelihat satu jalan saja. Jika satu pintu terbuka, jangan lihat ada satu pintu. Tapi telaahlah banyak pintu yang mereka miliki gitu. Karena setiap peluang itu bukan hanya satu, kesempatan itu bukan hanya satu, banyak-banyak kesempatan asal kita dapat memperoleh informasi yang tepat, seperti itu. Baik, terima kasih dan juga terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan tentunya untuk kelas 12 juga. Semangat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya, yang ingin ke perguruan tinggi ataupun bekerja ataupun dan lainnya. Dan ingat seperti yang tadi Kak Aldi bilang, peluang itu tidak hanya satu, harapan itu tidak hanya satu, jadi bagaimana seberusaha keras kita mencari peluang tersebut. Oke, terima kasih untuk Kak Aldi dan juga sukses selalu untuk College Week 2024 ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.